Okay, let's go. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, dan diberikan limpahan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan menuju ke salah satu tempat makan yang viral di Maros, yaitu Saung Urban. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar ya hari ini. Oke, kita gas. Jadi Saung Urban itu adalah salah satu tempat makan yang lagi hype di Maros, karena tempatnya lumayan bagus untuk dibuat nongkrong ataupun hanya untuk sekedar foto-foto saja dan disimpan di Instagram atau dijadikan status di WA atau dibuatkan video TikTok. Nah, kita akan menuju ke sana. Jadi lokasinya itu ada di kota, lewat ke sana ke arah dari kota Maros. Dia itu kira-kira ada 2-3 kiloan mungkin. Tapi kita berhubung berangkat dari Mandai ya, jadi lumayan agak jauh gitu ya teman-teman. Hari ini kita juga menggunakan Motuba, motor tua bangka. Jadi motor yang kita gunakan saat ini adalah Shogun 125 tahun 2008 ya. Motor yang sangat bersejarah. Jadi ini motor selama dipakai belum pernah turun mesin. Jadi bukan isapan jempol yang mengatakan bahwa motor-motor Suzuki itu daya tahannya kuat. Nah, ini contohnya, salah satunya. Motor ini sudah sekitar 17 tahunan ya. Nggak pernah rewel juga. Dan belum pernah turun mesin ataupun bongkar besar ya, belum pernah. Cuma rutin aja ganti oli dan servis kecil lainnya. Nah, itulah
kehebatannya motor Suzuki ini. Brandnya memang kuat tuh, brand Suzuki. Cuma kekurangannya motor Suzuki itu ya di modelnya aja sih. Modelnya itu nggak ikonik banget, nggak sesuai dengan selera pasar ya, di Indonesia ya. Karena rata-rata saya lihat motor-motor Suzuki sekarang itu lebih ngambilnya dari motor India yang sudah jadi diimpor dari India ya. Dan selera pasar India dengan Indonesia itu sangat jauh berbeda, baik dari segi warnanya dan yang lebih utama itu desainnya. Nah, itulah yang membuat penjualan motor Suzuki itu dari tahun ke tahun itu makin menurun di pasar Indonesia ya. Mungkin ada baiknya sih Suzuki membuat R&D di Indonesia juga, jadi dia bisa mengaplikasikan keinginan orang-orang Indonesia, baik itu dari segi mesinnya, mungkin warnanya, desainnya yang utama, yang eye catching mungkin, seperti saingan-saingannya di motor kayak Honda atau Yamaha. Nah, Honda dan Yamaha ini adalah dua pemain yang sekarang menguasai pangsa pasar motor di Indonesia. Dan itu mungkin salah satunya juga karena kedua brand ini mengikuti kemauan dari pasar Indonesia, kemauan dari konsumen yang ada di Indonesia. Jadi setiap model yang dikeluarkan itu sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat Indonesia. Akhirnya mungkin juga itulah yang membuat mereka ini merajai pangsa pasar motor di Indonesia. Kalau dari segi mesin sih, saya lebih ngunggulin ini brand Suzuki. Oh, ada Car Free Day ini. Car Free Day di Maros ya, kantor bupati. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kalau saya disuruh milih, kalau kita kesampingkan model ya atau desain, saya lebih milih Suzuki karena mesinnya itu awet dan bandel ya. Contohnya nih motornya, dari 2008 sampai sekarang dia masih aman-aman aja sih, belum ada masalah yang fatal di motor ini. Dan saya juga masih sering pakai nih motor Shogun. Nah, kalau yang motor bebeknya dulu Suzuki ini, desain-desainnya itu masih bagus ya, semacam ini Shogun SP, dan terakhir apa ya, Shogun 125 SP, dan terakhir itu bebeknya ya adalah bebek jago ya, Satria Evo. Nah, itu kalau saya kira tuh desainnya tuh masih bagus ya. Desain Shogun dan Satria itu masih enak lah, masih cocok lah untuk dijual di pasar Indonesia.
termasuk Matic dulunya itu seperti Suzuki Address dan Skywave. Itu masih bagus. Lampu merah guys, tapi tambah kesini itu tambah banyak memasukkan langsung dari India, pasar India, seperti Suzuki Avenis itu. Waduh, modelnya banyak yang nyebut modelnya nggak sesuai dengan selera orang Indonesia. Nah, itulah salah satunya. Jadi mestinya nih Suzuki membuat gebrakan baru lagi, membuat R&D sesuai dengan kemauan pasar di Indonesia, supaya Suzuki bisa bersaing lagi lah kayak dulu-dulu tuh di road race itu rata-rata Suzuki yang mendominasi dengan Suzuki Satrianya ya. Nah, jadi diharapkan lagi lah Suzuki bisa bermain kembali di pangsa pasar motor di Indonesia. Gitu teman-teman, sejarahnya motor Motuba ini, si Suzuki Shogun 125 2008 ini. Kalau saya review nih motor Shogun 125 saya nih, ini larinya enggak banget sih, enggak, ya sekedar digas aja sih, sekedar untuk nyampe aja. Tapi untuk penggemar kecepatan sih enggak banget ini. Dia paling mentok nih di 80. Tapi kalau masalah kebandelan mesin ya boleh diadu nih, kuat dia. Oke teman-teman, kita sudah ada di daerah Barandasi. Itu di depan adalah Balitjas ya. Oh ya, hari ini itu teman-teman adalah hari Minggu ya. Hari Minggu, jadi suasana jalanan itu nggak terlalu padat. Enak lah untuk ini motoran. Mau dibilang juga San Mori ini udah jam 9-an ya, jadi bukan San Mori lagi ini. Ulat telat morningnya. Mataharinya udah mulai menyengat. Oke, kita lanjut lagi melewati kantor balai pengujian standar. Apa itu tadi? Balitjas ya? Apa? Oke, kita gas lagi.
kita udah ada di daerah Barandasi ini ya, tepatnya di bawah jembatan kereta yang Maros ya. Ini yang biru-biru ini adalah jembatan perlintasan kereta dari arah stasiun Maros ke arah stasiun Leang-Leang ya, kalau nggak salah. Nah, kita lewat bawahnya nih. Kita gas terus sampai kita dapatkan si saung urban tersebut. Lanjut lagi gas. Sayangnya nih motor nggak ditahu lari berapa nih. Speedometernya putus, tali speedometer putus nih. Jadi kita nggak tahu ini lari berapa. Ya mentung-mentung paling 60, 70, 80. Segitu aja sih kemampuan Motuba nih. Paling jauh nih motor dipakai sampai di daerah Camba aja sih, paling jauh. Saya juga takut pakai jauh nih. Kan nggak lucu kalau pas konten dia mogok. Oke, kayaknya udah dekat ini teman-teman, si saung urban ini, karena kita ini udah sampai di Roti Maros Atira. Oke, ini jadi Roti Maros itu ya teman-teman adalah salah satu makanan yang terkenal di Maros, makanya disebut Roti Maros. Jadi Roti Maros itu isinya macam-macam ya teman-teman. Jadi dia ada kayak selai banyak macam-macamnya selainya. Tinggal kita request saja sih maunya diisi apa itu rotinya. Dan rotinya juga dibuat tersendiri ya. Di samping itu selainya juga dibuat tersendiri. Makanya Roti Maros ini menjadi ciri khas roti yang ada di Kabupaten Maros. Selain jalan koteknya tentunya ya teman-teman. Jadi teman-teman yang nggak tahu itu jalan kotek itu kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu pastel ya teman-teman. Nah ini dia sudah. Oh kita udah sampai nih saung urban. Belum buka ya teman-teman. Belum. Cantik. Mantap.